Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Nurizkia Putri. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknologi Rekayasa Kimia dan Lingkungan, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas 1B semester 2, tahun akademik 2019-2020 dengan nomor induk mahasiswa 19020744. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Termodinamika Teknik dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dodi Satriawan STMO. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman penelitian dari sebuah jurnal yang berkaitan dengan termodinamika teknik dengan judul Efisiensi Energi dan Reduksi Harga Total Produksi Hidrogen pada Siklus Sulfur Iodin Seksi 3 Skala Pilot menggunakan analisis Pinch yang ditulis oleh Sonya Hakim Raharjo, Ima Winaningsih, dan Widayat dengan volume 41 nomor 1 dengan sub pembahasan: pertama, pendahuluan; kedua, tujuan; ketiga, kajian pustaka; keempat, metodologi penelitian; yang kelima, hasil dan pembahasan; dan yang keenam adalah kesimpulan. Langsung saja ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Teknologi Pinch adalah teknologi analisis yang dipergunakan untuk menggambarkan termodinamika berdasarkan metode yang menjamin tingkat energi minimum dalam desain dari jaringan penukar panas. Teknologi Pinch menampilkan sebuah metodologi yang mudah dalam analisis proses kimia secara sistematis dan sistem utilitas di sekitarnya dengan bantuan hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 pada analisis Pinch yang pertama. Pada hukum termodinamika 1 menjelaskan bahwa persamaan energi untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H dalam arus yang mengalir melewati alat penukar panas. Sedangkan hukum termodinamika 2 yaitu menentukan arah dari aliran panas. Sub pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Adapun tujuannya yaitu melakukan proses analisis pada sistem produksi H2 dengan siklus sulfur iodin dengan pada seksi 3. Dekomposisi HI menggunakan teknologi Pinch sehingga dapat dilakukan efisiensi energi. Lanjut ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu kajian pustaka yang memaparkan mengenai hidrogen dan teknologi sulfur iodine thermochemical hydrogen cycle. Yang pertama, hidrogen. Hidrogen merupakan bahan bakar yang banyak mendapatkan perhatian untuk dikembangkan karena merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan berpotensi menggantikan bahan bakar fosil. Di alam, hidrogen terdapat dalam bentuk senyawa dengan unsur lain, seperti dengan oksigen dalam air atau dengan karbon dalam metana. Sehingga, untuk dapat memanfaatkannya, hidrogen harus dipisahkan terlebih dahulu dari senyawanya agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, teknologi sulfur iodine thermochemical hydrogen cycle merupakan alternatif pengembangan produksi hidrogen. Proses sulfur iodin dipilih sebagai metode produksi hidrogen karena potensial menghasilkan efisiensi panas yang tinggi dari air. Teknologi ini tidak menghasilkan karbon dioksida, sehingga mengurangi efek rumah kaca dari isu global warming, yang mana siklus sulfur iodin memanfaatkan panas dari reaktor nuklir. Selanjutnya, metodologi penelitian yang terdiri dari pertama, diagram alir proses dibuat untuk mengetahui proses pada seksi 3. Yang kedua, data seperti laju alir massa,
kapasitas panas rata-rata, suhu masuk, suhu keluar, diekstrak dari neraca massa seksi 3. Yang ketiga, tiap-tiap arus atau stream dihitung kalornya. Dan yang keempat, jaringan penukar panas atau Heat Exchanger Network atau HEN dibuat untuk menghitung jumlah HE terpasang, biaya, dan luasnya menggunakan software HINT. Selanjutnya masuk ke subbahasan yang kelima, yaitu hasil dan pembahasan. Gambar di samping merupakan kurva komposit dengan delta T min 10K atau 10 Kelvin yang mana menunjukkan floating suhu versus head load. Dengan delta min sebesar 10 Kelvin, titik pinch atas berada pada 403,15 Kelvin dan titik pinch bawah 393,15 Kelvin. Penghematan energi atau maksimum energi recovery yang dapat dicapai adalah sebesar 1557,12 kW. Sementara beban pemanasan dan pendinginan secara berurutan adalah sebesar 21,32 kW dan 253,10 kW. Selanjutnya, gambar di samping merupakan tabel ekstrak data seksi 3, yang mana evaluasi energi pada sistem tersebut tidak merupakan threshold. Artinya, sistem memiliki titik pinch atas dan bawah dan masih membutuhkan beban pemanasan dan pendinginan. Recovery energi terjadi pada bagian ketika aliran panas sebelum masuk ke reaktor 305 ampere atau 305 D. Panas ini dimanfaatkan oleh aliran dingin keluar reaktor yaitu 301B per 304B. Beban pendinginan sebesar 208,05 kW dan 33,4965 kW secara berturut-turut digunakan untuk aliran panas 306 ampere atau 306 Celcius dan 305 ampere atau 305 D yang keluar reaktor untuk mencapai masing-masing suhu targetnya dan digunakan di kondensor sebanyak 11,55 kW pada proses distilasi. Sedangkan beban pemanasan sebanyak 21,32 kW digunakan untuk memanasi aliran dingin sebelum masuk ke reaktor hingga suhu 535 Kelvin. Kemudian, berikut merupakan tampilan ringkasan evaluasi seksi 3 produksi hidrogen menggunakan analisis pinch dengan berbagai minimum temperatur approach atau delta T min, yang mana dengan jumlah HE yang sama dengan delta min 10 Kelvin menghasilkan MER yang paling besar yaitu sebesar 1557,12 kW. Sedangkan apabila dikaitkan dengan seberapa banyak energi untuk memproduksi hidrogen, menurut Brown DKK 2003 menyebutkan per kilowattnya dapat menghasilkan hidrogen sebesar 12,9 kg. Kemudian, setelah analisis pinch, energi yang dibutuhkan pada delta min 10 Kelvin, delta min 15 Kelvin, dan delta min 20 Kelvin dapat menghasilkan hidrogen sebanyak yang pertama pada delta min 10 Kelvin menghasilkan hidrogen sebanyak 23.626,87 kg. Kemudian pada delta min 15 Kelvin menghasilkan hidrogen sebanyak 24.315,73 kg dan pada delta min 20 Kelvin menghasilkan hidrogen sebanyak 25.004,58 kg yang dapat dilihat pada gambar yang ada di sini secara berturut-turut. Kemudian, dengan fakta tersebut dipilih delta min sebesar 10 Kelvin. Alasannya karena dengan jumlah HE yang sama, energi recovery-nya paling besar. Akibatnya beban dan biaya utilitas yang dibutuhkan paling rendah. Yang mana semakin kecil delta min, HIN yang dihasilkan akan menurunkan biaya energi. Maka ditarik kesimpulan bahwasanya
Seksi 3 yang merupakan proses dekomposisi HI pada proses produksi hidrogen merupakan proses yang krusial. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi dalam berbagai segi, terutama efisiensi energi. Variasi minimum temperature approach delta min digunakan untuk menghitung seberapa besar sistem merecover panas. Hasil analisa pinch menunjukkan pada delta min 10 Kelvin dihasilkan MER paling tinggi. Ini menyebabkan beban utilitas berkurang yang pada akhirnya menurunkan biaya. Sedangkan luasan HI terpasang dengan jumlah 10 adalah sebesar 30,35 meter kuadrat dengan total cost sebesar 60.170,59 US dollar. Besarnya luasan HE linear dengan biaya operasionalnya atau total cost. Selain itu, total cost untuk produksi H2 paling rendah juga diperoleh pada delta min 10 Kelvin. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh pemanfaatan panas besar dan total cost produksi H2 yang rendah, maka delta min 10 Kelvin merupakan rekomendasi temperatur approach. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun pengerjaan. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.